Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pembuatan program Python sampai indentasi. Oke, langsung saja. Kita akan menjelaskan satu-satu. Pertama adalah alur pembuatan pemrograman program Python. Untuk alur pembuatan program Python dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama ada script Python dibuat, kemudian script tadi akan diterjemahkan ke bentuk biner oleh interpreter Python. Hal ini bertujuan agar sistem komputer dapat mengerti apa isi dari script tersebut. Yang ketiga barulah setelah itu sistem komputer mengeksekusi perintah tersebut. Selanjutnya ada aturan penulisan sintaks di Python. Sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, Python juga memiliki aturan sendiri dalam menulis sintaks. Aturan-aturan ini wajib dipatuhi oleh para programmer dan pengembang. Bagaimana jika tidak dipatuhi? Ya tentu saja akan terjadi error dan kesalahan penulisan sintaks dan menyebabkan program yang dibuat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah statement Python. Dimulai dari hal yang mendasar, yaitu penulisan statement atau pernyataan pada Python. Beberapa bahasa seperti C, C++, Java, dan lain-lain, setiap kali selesai menulis satu statement, wajib diakhiri dengan titik koma, sedangkan Python tidak membutuhkannya. Jadi Python tuh lebih mudah dimengerti ya. Nah ini contohnya ini seperti ini, contoh sintaksnya, statement Pythonnya. Jika tidak merasa khawatir, jadi tidak perlu merasa khawatir karena lupa memberikan tanda titik koma di akhir statement. Ini sering terjadi pada programmer pemula karena Python tidak butuh itu. Jadi Python yang penting jelas ini perintahnya kemana gitu, nggak usah pakai titik koma. Selesai gitu kan. Biarpun begitu, tanda titik koma ini sebenarnya juga memiliki fungsi tersendiri dalam Python. Misalnya, bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka bisa digunakan tanda tersebut untuk memisahkannya. Jadi titik koma ini hanyalah untuk memisahkan statement lain dengan yang lainnya. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau ini dia diurut ke bawah, sedangkan ini ke samping memanjang dia. Makanya ada titik koma untuk memisahkan jarak. Oke. Tapi perlu diingat, cara seperti di atas tidak disarankan dalam beberapa panduan Python. Karena apa? Karena tidak umum sehingga terlihat aneh dan menyulitkan orang lain ketika membaca kode milik kita. Jadi seperti ini tuh tidak disarankan ya. Lebih baik seperti ini biar lebih jelas gitu kan. Selanjutnya adalah tipe data variabel. Apa itu variabel? Apa itu tipe data? Kedua hal tersebut bisa dikatakan merupakan suatu kesatuan. Variabel adalah wadah atau tempat menyimpan data atau nilai yang kita inputkan. Sedangkan tipe data menjelaskan suatu jenis atau bentuk dari suatu data. Apakah data yang kita masukkan ke dalam variabel berjenis bilangan bulat, desimal, imaginer, atau kumpulan dari karakter, atau selain itu semua? Bingung. Baik, ini nih, contoh penerapannya seperti ini. Ada absen, Ani, siswa 1, nilai 100. Nah, pada Python, pembentukan dan deklarasi variabel terjadi ketika kita inputkan nilai ke dalamnya, sedangkan pada bahasa pemrograman lain perlu adanya deklarasi secara eksplisit. Jadi kalau di Python misalkan ini kan absen, tipenya absen, kelasnya integer. Kemudian ada siswa kelasnya string. Nah kemudian ada nilai kelasnya float. Jadi kalau di Python dia di akhir dijelaskannya, sedangkan kalau di pemrograman lain dia harus secara eksplisit, jadi harus jelas kan. Kalau di Python itu lebih mudah. Oke. Dan terakhir ada indentasi.
karena pada blok kode seperti perulangan, percabangan, fungsi, dan lain-lain yang termasuk blok kode, Python tidak memulainya dari tanda kurung terawal, maka Python memanfaatkan teknik indentasi. Apa itu indentasi? Indentasi merupakan space atau ruang Y. Masih belum ingat, masih belum mengerti? Coba lihat contoh ini ya. Contoh yang benar seperti ini. For I range 10. If I persen 2 sama dengan 0. String adalah bilangan genap. Salah bilangan ganjil. Contoh yang salah, ini yang salah nih kalau dalam program. Kalian pasti akan menemukan dengan mudah perbedaan keduanya. Ya, jelas nih perbedaannya kelihatan kan. Yaitulah indentasi. Perlu diingat, jangan meremehkan masalah indentasi ini, bisa berakibat fatal. Karena jika keliru, indentasi pada suatu baris kode saja dapat merusak keseluruhan kode. Ini jadi jangan dianggap remeh ini cuy. Kalau satu salah, salah semuanya. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.